Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dan mbak-mbak, terima kasih masih memanfaatkan channel ini untuk bersama-sama berlatih menghadapi uji kompetensi. Baik, kali ini kita akan melanjutkan ke gambar berikutnya, yaitu gambar potongan ya. Nah, tapi kita akan pindahkan dulu ini gambar yang kemarin kita copy di bawah ini. Kita matikan, kita nyalakan dulu layar as dinding ya. Kemudian ini kita pindahkan ke samping kiri ini aja. Ini juga kita pindahkan ke samping kiri. Berikutnya kita akan mengcopy format kertas ke atas dengan jarak 200 ya. Kita buat garis bantu dulu, kemudian kita copy format kertas ini ke atas ya. Kita hapus kalau sudah. Nah, berikutnya kita akan mematikan layar ukuran, kemudian layar tanaman, kemudian layar as dinding ya. Kita matikan dulu. Nah, ini kita akan copy denah lantai 2 ini. Kita letakkan di bawah sini aja dulu. Kemudian kita buat garis bantu di sini, batas tanah sebelah kiri ya. Kemudian kita pindah denah lantai 2 yang barusan kita copy ini, kliknya di batas tanah sebelah kiri, kita geser sampai nempel di garis bantu ini. Nah, sampai nempel di sini. Kalau udah nempel lurus, garis bantunya kita hapus. Nah, berikutnya kita akan memperpanjang garis potongan yang menghadap ke atas ini. Kita perpanjang sampai ke garis potongan yang sebelah kanan seperti ini. Di denah lantai 1 juga begitu. Kita perpanjang ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menggambar potongan dua-dua ini, baik itu di lantai 1 maupun di lantai 2 ya. Kenapa dua-dua yang didahulukan? Karena arah potongnya sudah menghadap ke atas, jadi tidak perlu diputar ya. Nah, kita akan membuat garis proyeksi menggunakan construction line ya, di sini ke atas. Dan kita pindahkan ke bagian dinding yang dilalui oleh garis potongan dua-dua ini. Kita mulai dari kanan, itu pagar. Nah, mulainya dari sini. Kemudian untuk yang lain kita copy aja garis proyeksinya ini, kita letakkan di sebelahnya sini. Dan kita ke kanan lagi, di sini ada dinding yang dilalui oleh potongan dua-dua. Ini juga kita pasang garis proyeksi kanan kiri. Geser lagi ke kanan. Di sini ada dinding lagi yang terpotong ya. Nah, seperti ini. Geser lagi ke kanan. Di sini ada dinding terpotong tapi pas pintu. Ya. Nah, walaupun pas pintu, di sini tetap harus diberikan garis proyeksi ya di kanan kirinya. Kemudian yang terakhir ini ya, dinding yang terakhir yang dilalui oleh potongan dua-dua. Oke, kalau sudah, kita lihat di kertas di bagian atas ini. Nah, berikutnya kita akan membuat garis yang merupakan muka tanah ya. Jadi di sini enggak
usah terlalu ke atas, agak ke bawah aja, panjangnya sembarang, yang penting melalui garis proyeksi yang sudah kita buat ya. Nah, disinilah kita nanti akan menempelkan atau memasang simbol-simbol pondasi sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini kita akan lihat soal di potongan, kalau di sini potongan AA ya, karena udah kita rubah nama apa namanya potongannya ya. Kita mulai dari sini, pondasi ini. Pondasi ini ternyata pondasi yang dibuat tepat di batas tanah, sehingga di bagian luarnya itu rata ya, sedangkan di bagian dalam itu dibuat miring. Nah, sementara kita masih punya pondasi satu macam, yaitu pondasi yang kanan kirinya miring ya. Nah, kita akan keluarkan dulu pondasi batu gunung ya. Pondasi batu gunung ini kita keluarkan dulu. Nah, kita hanya punya satu apa namanya simbol pondasi yang trapesium kanan kiri miringnya. Sementara di soal itu ada pondasi yang untuk batas tanah yang ininya rata ya, ininya tegak. Nah, bagaimana ini? Kita bisa mengedit walaupun di sini berupa gambar blok ya. Kemarin itu sengaja saya hanya memberi contoh satu jenis pondasi karena saya ingin menyisipkan materi untuk pengeditan gambar blok di video ini ya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah ya. Kita klik gambar yang udah keluar ini, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada blok editor ya, kita klik. Nah, ini kita tutup aja seperti ini ya. Nah, yang pertama untuk mengedit ini kita di layar blok editor ya, bukan di layar AutoCAD yang kita miliki tadi ya, tapi ini kita sudah pindah ke layar blok editor ya. Nah, cara mengedit ini yang pertama kita copy dulu. Kita copy dulu pasangan batu kosong sama pasirnya ini, lapisan pasir ini. Atau di move aja ya, di move ini pasangan batu kosong plus lapisan pasir, kita move ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita hapus saja, kita hapus, kita del aja. Kalau sudah, kita akan membuat garis bantu rata dengan slope bagian kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik garis pondasinya yang kotak biru yang di sudut atas ini, kita klik, kita geser rata, yang bawah juga begitu, kita klik, kita geser rata ya. Nah, walaupun pondasi ini sebelah saja yang miring, tapi lebar bawahnya tetap 70 ya, tidak boleh terkurang seperti ini ya. Kalau ini kan lebarnya kurang dari 70 ya, kita akan buat tetap lebarnya 70 ya. Caranya kita akan offset garis bantu ini 70 ke kanan. Nih, kita offset 70 ke kanan ya. Kemudian kita akan buat garis bantu lagi di sini, di ujungnya sini ya. Kemudian ini kita klik garis bantu pondasi ini, kita klik yang di bagian bawah aja, yang atasnya nggak usah, kita geser ke sini, ke garis pertemuan ini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ESC, kemudian ini kita hapus saja yang ini sama garis bantu ini, kita hapus. Nah, ini kita akan offset lagi keluar 10 ya, keluar 10. Nah, seperti ini. Kemudian yang aslinya kita hapus ya. Ini kita perpanjang ke sana,
kita extend, kita potong disesuaikan dengan aslinya ya, yang tadi aslinya ya. Kemudian ini juga bisa kita copy, kita move aja yang ini ya, kita move, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat garis ke bawah menggunakan layer muka tanah. Nih, dari sini ya ke bawah sampai di dalamnya galian. Kemudian sisanya kita potong. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita kembalikan lagi ke sini ya. Caranya kita move lagi, kliknya di sini, kita geser ke sini sampai nempel di sini. Klik, sisanya kita hapus, kita trim. Ini kita trim ya, termasuk lapisan pasir juga kita trim seperti ini. Sisanya ini kita blok aja, kemudian kita gen ya, tuh seperti itu ya. Kemudian dengan menggunakan arsiran kita akan tutup garis yang atas ini sampai nempel di sini. Nah, simbol pasangan batu gunung kita akan pasang lagi dengan hat seperti biasa ya. Saya cari di sini gravel, skalanya 40 ya. Kemudian add point, taruh sini, klik kanan, enter, oke ya. Jadi fondasi yang kedua yang diletakkan di batas tanah sudah selesai ya, dengan ukuran yang sama. Jadi ini tetap ukurannya ini tetap 70 walaupun dibuat hanya miring ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan menyimpan ya, menyimpan supaya yang gambar yang pertama tidak hilang, tidak ganti dengan yang baru, maka kita nyimpannya di sini ya, di ujung ini. Nah, kalian cari di sini ya, di sini ada 3, ada shape block as, ada shape saja, ada shape block definisi, dan yang paling kanan itu edit atau create block definition ya. Untuk menyimpan hasil perubahannya seperti ini kita save as ya, jangan yang lain, save as. Jadi save block as, kita klik di sini. Nah, kalau sudah kita akan tulis dulu pondasi ya, pondasi tepi. Kita tulis pondasi tepi gitu aja ya, karena memang itu digunakan untuk dinding bagian batas tanah. Kalau sudah oke ya, kalau sudah ini di sini ada close block editor, kita klik. Nah, jadi keluar lagi yang apa, yang gambar pertama. Sedangkan gambar yang kedua yang hasil kita edit tadi yang baru itu juga ada di sini, namanya pondasi tepi. Nah, ini pondasi tepi ya. Jadi kita sudah punya 2 simbol pondasi di sini, pondasi yang untuk dinding yang tengah dan ini untuk dinding yang tepi gitu ya. Baik, kalau sudah kita langsung tempatkan pondasi, simbol pondasi itu di bagian garis dinding atau garis proyeksi dinding ini ya. Kita lihat di soalnya ini menggunakan pondasi tepi ya, kita pasang. Yang lain menggunakan pondasi apa, yang tengah gitu ya. Kita pindahkan aja nih, kita move ya, kliknya di sini di permukaan atas pondasi, nempelnya di permukaan tanah ini ya. Sedangkan yang ini juga kita move ya, ini nempelnya di sini ya. Kemudian yang lain kita lihat
Jadi ini masih menggunakan pondasi yang tengah, kita copy aja. Kita copy di sini. Nah, di sini kita copy seperti itu. Nah, kemudian untuk dinding yang dua ini ternyata dibuat di bawah ya. Karena rupanya tanahnya ini aslinya miring. Jadi muka tanah yang di sebelah kiri tinggi, muka tanah yang di sebelah kanan ini rendah. Ya, jadi aslinya ini tanahnya ini miring. Ya, aslinya. Nah, itu. Nah, bagaimana memasang pondasi yang seperti ini? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah lantai yang ketinggiannya 0. Sedangkan di sini adalah lantai kamar mandi yang ketinggiannya min 0,45. Berarti dari lantai 0 masuk ke kamar mandi itu turun 45 ya. Nah, kita akan membuat elevasi lantai min 0,45 ini dulu untuk memasang dua pondasi ini ya. Nah, caranya gimana? Kita export dulu ya ini ya, supaya bisa diedit. Klik export, klikkan di semua pondasi yang udah terpasang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita perpanjang sampai di ujung sini ya. Kita extend itu muka lantai, garis yang paling atas nih. Kita perpanjang. Kemudian kita offset ke bawah 45 ya. Sesuai dengan yang ada di gambar soal ya. Ini kita offset ke bawah 45 gitu ya. Nah, kalau sudah kita copy nih garis di bawahnya lantai ini kita copy aja, kecuali yang atas tidak ya. Nah, yang atas enggak. Kliknya di mana? Kliknya di sini, di lurusnya ini ya. Yang di copy 3 garis, tapi kliknya tidak di garis itu, di muka lantai. Kliknya ya di sini, klik, kemudian kita klikkan di sini. Nah, kita klikkan di sini ya. Nah, ini digunakan untuk memasang pondasi yang di dalam tadi, yang kedalamannya nggak sama ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan keluarkan lagi. Yang pertama adalah pondasi yang tepi, yang kedua pondasi yang tengah ya. Kita keluarkan lagi pondasi tepi, sama yang kedua pondasi batu gunung. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, kalau sudah, kita harus bisa melihat bahwa slope ini terletak garis yang di bawahnya muka lantai ya. Jadi mindahnya nanti harus tepat seperti itu. Ini kita pindah. Jadi kliknya di atas slope, garis di bawahnya muka lantai. Di sini juga begitu ya. Di sini juga kita klikkan di bawah muka lantai ya. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya masih tetap sama gitu ya. Kemudian yang ini karena ini tanahnya orang lain sebelah kanan, ini kita mirror dulu. Kita mirror dulu yang aslinya detail. Kemudian kita akan pasang sama seperti tadi. Kliknya di bawah muka lantai, pas permukaan slope. Di sini juga begitu, kliknya di sini ya, kliknya di sini ya. Tuh. Kalau sudah, kita hapus ya garis bantunya tadi, hapus. Del aja ini del. Nah, ini salah satu kita export dulu supaya bisa dihapus ya. Kita export dulu. Ini salah satu ya harus dihapus ya, karena kita hanya perlu satu sisi aja.
Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, perpanjang. Kita perpanjang dulu. Ini kita perbaiki ya. Ini letaknya. Nah, seperti itu. Ini sudah pas. Dan ini kita potong yang muka lantai itu yang masuk ke kiri ya. Dan ini kita perpanjang lagi. Ini sama ini. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan soal ya. Bahwa pondasi ini lebih rendah dari yang lain karena memang daerah ini tanahnya lebih rendah ya. Ini miring. Baik, ini kita hapus garis bantu muka tanah dan garis proyeksi. Ini kita hapus ya, kita del aja seperti ini. Nah, yang ini kita perbaiki. Fondasi yang di sebelah kanannya ini tinggal kita perpanjang aja, pakai extend ya. Kita perpanjang. Di sini kita perpanjang. Juga kita perpanjang ya, jadinya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan memberi atau menghubungkan garis muka tanah. Itu layarnya diaktifkan garis muka tanah mulai dari sebelah kiri, itu tepat di permukaan atas pondasi. Kita buat garis mendatar seperti ini ya, nggak usah panjang-panjang ya. Kemudian ini dihubungkan galian tanahnya, ini juga dihubungkan galian tanahnya, ini juga dihubungkan ya. Ini dulu, baru kita ya seperti ini ya. Sedangkan yang terakhir yang ini yang sebelah kanan ini juga dibuat garis penutup muka tanah, nggak usah panjang-panjang, nah, segini aja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian berikutnya kita akan menentukan apa namanya tinggi dinding lantai 1. Kita lihat di gambar potongan, ternyata tinggi dinding tinggi lantai 2 itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu 360 ya, 360 ya. Nah, oleh karena itu kita offset ini muka lantai ini kita offset ke atas itu 360. Nih, yang di offset adalah yang garis lantai yang paling atas. Nah, di sini letaknya kita perpanjang aja supaya melewati gambar potongan ini. Kita perpanjang seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita perpanjang nih dinding-dinding ini ya sampai ke atas sana, sampai di sini nih. Ini kita perpanjang terus ya. Nah, kita perpanjang seperti ini ya. Tuh. Nah, setelah ini kita akan membuat lantai dak ya, beserta balok lantai ataupun ring baloknya. Kita lihat di sini ya. Lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada dak, lantai dak, dimana lantai dak itu disangga di bawahnya balok lantai ya. Nah, biasanya kalau dak lantai itu tebalnya minimal 12 cm ya. Nah, itu. Tetapi kalau tingginya balok lantai itu bisa diperkirakan menurut SNI ya, itu 1/12 kali jarak kolom.
Nah, kali jarak kolom. Nah, di sini kita lihat dulu jarak kolom di apa namanya, di denah kita ini yang paling besar berapa gitu ya. Nah, di sini ada jarak kolom ini sampai dengan as ini ada yang 300 ya. Yang paling besar yang kita apa namanya, yang kita cari ya, yang paling besar. Nah, di sini juga ada jarak kolom. Nah, yang paling besar itu 400 ya, 400. Jadi jarak balok-balok di sini ternyata yang paling besar bentangannya atau apa namanya, panjang baloknya itu 400 ya. Nah, 400 itu kita bagi per 12 ya. Coba kita hitung dulu. Jadi 400 dibagi 12 ya, ternyata ini 33,3333 ya. Nah, karena ini merupakan tinggi balok ya, jangan sampai ada koma-koma seperti ini. Ini kita bulatkan ke atas saja 35 ya. Jadi minimal kan 33,33 menurut SNI ya, untuk jarak balok yang apa namanya 4 meter ya. Tapi di sini hasilnya 33,3333. Kita bulatkan ke atas 35 ya. Kita bulatkan ke atas 35 ya. Nah, ini kita offset dulu ke bawah itu 12 dulu. Atau kalau digambar ini ada lantai keramiknya ya, lantai keramik. Jadi yang dihitung 360 itu dari permukaan keramik lantai 2 ya. Kalau di sini memang digambarkan lantai keramik ya, kita gambarkan di pekerjaan kita ya. Di sini kita offset dulu ketebalan keramik plus spesi itu kurang lebih 3 ya, kurang lebih 3. Offset dulu 3, baru garis di bawah ini kita offset ke bawah 12, itu ketebalan lantai 2-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi 3 ini ketebalan keramik, 12 dari sini ke sini itu ketebalan dak lantai 2. Kemudian tingginya balok lantai itu di offset 35 sesuai hitungan kita tadi yang dibulatkan ke atas. Itu bukan dari sini offsetnya, tapi dari permukaan dak ya, permukaan dak lantai, bukan dari permukaan lantai keramik ya. Ini yang di offset ke bawah 35 ya. Nah, ini kita ukur dari sini ke sini itu 35 ya. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan video berikutnya ya, karena durasinya udah habis ya. Baik, kita akan lanjut ke video berikutnya.